Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4, yang dimana pada kelompok 4 ini kami akan presentasikan tugas proyek kami dalam mata kuliah kewarganegaraan, yang dimana judul dari proyek kami ini adalah pemetaan indeks moderasi beragama mahasiswa teknik elektro angkatan 2024. Izin sebelumnya Ibu untuk izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 24109530004, ini mana saya pada saat ini adalah sebagai pembuka dari materi untuk PPT ini, yang dimana saya juga tidak sendiri, dan di kelompok ini saya juga memiliki rekan-rekan dan udah dalam kelompok ini. Yang pertama ada Uda Muhammad Iksan Putra dengan NIM 2301210952003, Uda Fauzan Nur Fadilah 231095209, Maxwell Simangusong 241095104, dan Rafa Rantisi 24109521004 2014. Baik, Bu. Yang pertama, metode pelaksanaan. Untuk penelitian ini, kami menggunakan metode survei berbasis Google Form sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Google Form dipilih karena kemampuan untuk menjangkau jumlah responden yang cukup besar dalam waktu yang efisien. Penggunaan platform ini memungkinkan penyebaran kuesioner secara digital sehingga dapat diakses seluruh mahasiswa teknik elektro angkatan 2024 tanpa terbatas oleh kendala jarak maupun waktu. Mengingat dalam dari kami tanpa terbatas oleh kendala jarak dan waktu, dan itu juga memudahkan kami lah untuk melakukan penelitian ini, melakukan proyek ini, yang dimana kami cuma cukup menyebarkan kuesioner ini ke dalam grup WhatsApp angkatan Elektro 24. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini, penelitian ini dilaksanakan di lingkungan program studi teknik elektro dengan menargetkan seluruh mahasiswa angkatan 2024 sebagai populasi sekaligus responden. Proses penyebaran formulir Google Form ini kepada seluruh responden dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Mei 2026. Formulir ini disebarkan melalui saluran komunikasi yang umum digunakan oleh mahasiswa seperti grup WhatsApp angkatan, guna memastikan jangkauan dan optimal dan tingkat respon yang tinggi dari seluruh mahasiswa teknik elektro angkatan 2024. Baik, untuk berikutnya ini tahap pelaksanaan 1 akan saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskannya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Putra dengan NIM 23109520003. Kini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tahap 1 pelaksanaan. Di mana pada tahap pertama pelaksanaan penelitian ini, kami mengumpulkan data mahasiswa teknik elektro angkatan 24, di mana jumlah mahasiswa itu kami cari tahu, serta baru dibikin Google Form yang disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada indikator moderasi beragama. Setelah itu, tautan Google Form baru kami sebarkan ke seluruh mahasiswa teknik elektro angkatan 24, dan mahasiswa tersebut diminta untuk isi formulir secara jujur dan sukarela. Selanjutnya itu masuk ke tahap 2 pelaksanaan, di mana setelah kami mengumpulkan data, seluruh respon itu kami olah, di mana data itu kami rekap secara otomatis oleh sistem, lalu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa, mengklasifikasikan, dan menganalisis setiap jawaban yang telah diberikan oleh responden. Lalu jawaban ini yang dalam bentuk skor kami jumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks moderasi beragama masing-masing responden. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu pelaksanaan penelitian, di mana kami menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Dari data yang telah diolah, akan ditarik berbagai kesimpulan yang dihasilkan akan mencakup gambaran umum tingkat moderasi beragama mahasiswa. Yang dimana itu identifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih serta rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya pembinaan dan peningkatan nilai toleransi dan moderasi beragama di lingkungan kampus. Lalu untuk hasil pelaksanaan proyek, yang pertama, kuesioner ini dirancang secara spesifik untuk mengukur 4 indikator utama moderasi beragama. Yang pertama yaitu toleransi, kedua anti kekerasan, 3 komitmen kebangsaan, dan
terakhir penerimaan terhadap tradisi. Lalu jawaban responden itu diukur menggunakan skala Likert dari 1 hingga 4, di mana 1 itu sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Lalu penggunaan pilihan tanpa opsi netral itu sengaja diterapkan untuk mendorong responden menentukan sikap tegas, sehingga kecenderungan moderasi beragama dapat terbaca lebih jelas. Lalu data yang diperoleh kemudian direkapitulasi secara kuantitatif, dianalisis secara presentasi deskriptif, dan diakumulasikan nilainya untuk menentukan kategori indeks moderasi beragama setiap responden. Kategorian indeks ini itu dibagi menjadi 3 tingkatan, ada indeks rendah untuk skor 10 sampai 20, lalu indeks sedang untuk skor dari 1 sampai 30, dan indeks tinggi untuk skor 31 sampai 40. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke rekan saya. Berikutnya kita masuk ke hasil survei yang didapat dari responden yang mengisi Google Form. Yang pertama itu indikatornya adalah toleransi atau menghargai perbedaan. Di mana poin pertama adalah kenyamanan belajar kelompok lintas agama. Hasil survei menunjukkan 72,7% sangat setuju dan 27,3% setuju bahwa mereka merasa nyaman mengerjakan tugas atau praktikum dengan teman-teman yang berbeda latar belakang agama. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi cukup tinggi di mahasiswa Teknik Elektro angkatan 24. Berikutnya, poin berikutnya untuk toleransi ialah pemberian waktu ibadah. Nah, terkait waktu ibadah ini sebanyak 90,9% responden menyatakan sangat setuju bahwa memberikan izin istirahat melaksanakan ibadah di tengah tekanan pekerjaan tugas. Namun demikian terdapat sebagian kecil, yaitu hanya 9,1% yang memilih tidak setuju. Penolakan ini kemungkinan besar tidak ditambahkangi oleh intoleransi, melainkan dipicu urgensi tenggat waktu, tugas teknik yang dikenal sangat ketat. Hal ini memberi catatan bagi dosen pengampu untuk merancang jalur praktikum lebih ramah terhadap waktu ibadah lintas agama. Berikutnya yaitu eh, indikator menghargai perbedaan. Indikator toleransi berikutnya ialah pergaulan sosial. Nah, di mana di sini terdapat yang dinilai adalah sikap eksklusivisme komunal yang sering menjadi pintu masuk kaum radikal. Nah, hal ini tidak dominan pada responden angkatan Elektro 24. Dibuktikan dengan 90,9% responden menyatakan sakit setuju dan 9,1% setuju untuk berteman dengan siapa saja di ruang lingkup kampus tanpa memandang sekat agama. Dan lanjut ke indikator anti kekerasan, yaitu di mana yang dinilai adalah penyelesaian masalah secara damai. Di sini poinnya adalah penolakan kekerasan atas nama agama. Pada poin ini terdapat temuan yang sangat menarik jika ditelaah. Meskipun sebagian besar responden menolak kekerasan, yaitu sebanyak 72,7%, sangat setuju dan 9,1% setuju, terdapat 18,2% responden yang menjawab tidak setuju terhadap pernyataan penolakan kekerasan ini. Nah, ini menjelaskan ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan teknis. Responden mengalami misinterpretasi terhadap narasi pertanyaan yang diberikan melalui Google Form, karena di situ menggunakan kalimat negatif ganda, yaitu saya sangat tidak setuju jika ada mahasiswa menggunakan kekerasan. Kemungkinan kedua adalah substantif. Memang ada sebagian kecil mahasiswa yang secara ideologis masih mentoleransi tindakan represif dan kekerasan verbal atau fisik sebagai bentuk pembelaan agama. Apapun alasannya, temuan ini menjadi peringatan dini bagi berbagai pihak bahwa intervensi di ruang dialog keamanan moderat masih sangat dibutuhkan. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin Ibu Dauni dan rekan-rekan semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu indikator anti kekerasan atau penyelesaian masalah secara damai. Nah, poin yang pertama itu mengedepankan musyawarah. Dalam konteks dinamika keorganisasian seperti saat terjadi adu argumen yang tajam dalam rapat himpunan mahasiswa atau HIMA, eh, atau dalam diskusi kelas, 90,9% responden sangat setuju untuk memilih musyawarah dibandingkan memaksakan kehendak kelompoknya. Nah, hal ini selaras dengan profil mahasiswa terdidik yang mampu memisahkan ego personal dari kepentingan bersama. Dan selanjutnya, poin mengedepankan Dan selanjutnya, poin penolakan terhadap penyebaran kebencian. Survei ini juga menguji daya tahan ideologis mahasiswa terhadap provokasi. Nah, sebanyak 90,9% mahasiswa sangat setuju untuk menolak ajakan dari kelompok manapun yang berafiliasi pada penyebaran narasi kebencian atau hate speech.
terhadap pemeluk agama lain. Data ini menegaskan bahwa mahasiswa baru memiliki benteng kognitif dan filter informasi yang cukup mapan dalam menangkal infiltrasi paham radikal yang kerap menyusup di awal masa perkuliahan. Lalu, poin yang selanjutnya, indikator komitmen kebangsaan, cinta tanah air, dan hukum. Nah, poin pertama, penerimaan Pancasila. Dari kesadaran ideologis bahwa Pancasila adalah common denominator atau dasar negara yang menyatukan seluruh entitas berbeda agama Indonesia. Diamini secara utuh oleh para responden, di mana 81,8% sangat setuju dan 18,2% setuju. Bagi mahasiswa teknik, Pancasila diibaratkan sebagai arsitektur sistem dari negara ini yang harus dijaga agar sistem bermasyarakat tidak mengalami error atau keruntuhan. Lalu selanjutnya indikator komitmen kebangsaan, cinta tanah air dan hukum di poin kepatuhan pada hukum dan tata tertib. Responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat persisten terhadap aturan hukum positif di Indonesia maupun tata tertib kampus, yang dimana data yang kami dapatkan 90,9% sangat setuju dan 9,1% setuju. Lalu temuan ini sangat sejalan dengan karakteristik pembentukan mental mahasiswa TNI yang sehari-hari terbiasa beroperasi di bawah payung standar operasional prosedur atau SOP keselamatan laboratorium, kedisiplinan kognitif yang dimana bertranslasi positif ke dalam kepatuhan mereka sebagai warga negara yang sadar hukum. Lalu yang terakhir, indikator penerimaan terhadap tradisi atau menghargai budaya lokal. Poin yang pertama itu harmonisasi agama dan tradisi. Sebanyak 81,8% responden sangat setuju dan 18,2% setuju bahwa ajaran agama yang mereka anut dapat berjalan beriringan dengan tradisi dan kearifan lokal bermasyarakat di sekitar lingkungan kampus. Nah, fakta ini secara empiris menggugurkan kekhawatiran teoritis awal terkait pola pikir tekstual dan positivistik mahasiswa teknik. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi yang saya bawakan. Terima kasih. Selanjutnya, ada pemetaan indeks moderasi beragama secara keseluruhan. Berdasarkan struktur instrumen penilaian, total kuesioner terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan nilai maksimal per pertanyaan adalah 4 poin. Dengan demikian, didapat rentang skor pada nilai minimum 10 hingga maksimal 40 poin. Dengan kita menganalisis pola distribusi persebaran jawaban dari responden yang ada dan divisualisasikan, terlihat bahwa sangat setuju sangat mendominasi secara signifikan. Hampir setiap instrumen pertanyaan orang-orang akan memilih sangat setuju dan meraih angka rata-rata di atas 80%. Selanjutnya disusul dengan setuju dan penumpukan respon positif ini menunjukkan homogenitas pandangan yang moderat. Dan hanya sebagian kecil saja yang menjawab tidak setuju, dan yang paling melegakan adalah tidak ditemukan sama sekali responden yang memilih opsi sangat tidak setuju di seluruh indikator. Dan melakukan akumulasi nilai matematis per individu, mayoritas responden meraih skor yang terpusat di rentang 35 hingga 40. Berdasarkan kriteria pemetaan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan secara yakin bahwa rata-rata mahasiswa teknik elektro angkatan 2024 Universitas Andalas masuk ke dalam kategori indeks moderasi beragama tinggi. Selanjutnya, kesimpulan, data baseline dari proyek penelitian ini menjadikan temuan konklusif bahwa pada fase transisi awal perkuliahan, mahasiswa baru teknik elektro angkatan 2024 telah dibekali dengan media sosial atau social capital yang luar biasa tangguh. Mereka menunjukkan sikap toleran, penerimaan sosiopolitik terhadap Pancasila, dan penolakan terhadap narasi kekerasan yang sangat baik. Kerentanan teoritis yang sering disematkan secara stereotipikal pada mahasiswa rumpun keilmuan eksakta ini, kecenderungan pola pikir biner berujung pada eksklusivisme komunal dan radikalisme belum tentu terbukti. Sedemikian rupa, tingginya indeks moderasi beragama ini bukanlah sebuah status quo yang permanen, melainkan sebuah aset yang rapuh apabila tidak dijaga. Melihat dinamika psikososial kampus yang terus bergerak, hasil pemetaan ini harus direspons secara proaktif. Dan kita harus memastikan bahwa lulusan teknik elektro kelak tidak hanya brilian dalam mendesain, namun juga memiliki kecerdasan emosional dan kepedulian sosial yang sangat tinggi dalam merawat kerukunan bangsa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.